Shalom, Oras. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Jalan Lurah di hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2020. Mari kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 372 ayat 1 dan ayat 2. Lihatlah mahkota Raja Agung, haruslah kau sangkal diri, pikul salib, di godaan dunia ini ikut tabib. Salibmu saja ikut terus, lihatlah mahkota Raja Agung kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana ada aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ahu madi ihuton ganuk naolo manguluyahu, jala ia disiahu disima dot anak somaku. Pasangapon ni amaido ganuk na mangului aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, yang kita sebut Kristen, di mana orang yang percaya menjadi pengikut Yesus Kristus, maka semua pengikut Kristus itu terpanggil untuk melayani. Mereka terpanggil untuk melayani, kita terpanggil untuk melayani di setiap hal yang boleh menjadi persembahan bagi Tuhan. Besok pada tanggal 17 Juni akan kita ingat sebagai tanggal bersejarah dalam momentum Huria Kristen Batak Protestan, di mana Pendeta Henry Limen dan Samuel Munson tiba di Sibolga untuk memberitakan Injil kabar baik ke Tanah Batak. Dan meskipun mereka akhirnya menjadi korban martir, boni mudar ni namate martir do boni ni huriai, darah yang mati martir menjadi benih gereja, menjadi momentum yang perlu kita kenang sebagai pintu masuk pelayanan kabar baik Injil di Tanah Batak. Dan di antara orang Batak yang terpanggil untuk menjadi pelayan, telah menjadi pelayan-pelayan Kristus yang melayani di gereja HKBP dan gereja-gereja yang lain. Yesus berkata pada hari ini bahwa setiap pelayan ia harus mengikut Yesus. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana mengikut Dia.
bagaimana mengikut Kristus dan bagaimana menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Yesus dalam kehidupan pelayanannya. Penting bagi kita bahwa apa yang Yesus maksudkan dalam pelayanan di sini adalah seperti apa yang dituliskan dalam firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Orang-orang yang terpanggil menjadi pelayan Kristus, menjadi pengikut Yesus adalah juga orang-orang yang telah mengenal, memahami kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga dengan kuasa kebangkitan Yesus ini kita bersedia untuk turut serta dalam penderitaan Kristus, turut serta dalam kebangkitan Kristus. Sehingga setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan itu adalah menyaksikan kelahiran Yesus, kematian Kristus, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Sehingga dalam kerangka kerajaan Tuhan itu kita kenal dan telah menguasai kita, sehingga mendorong kita untuk bersaksi bahwa Yesuslah Tuhan. Sehingga pelayanan kita adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Bapa. Di mana ada Kristus, di situ akan ada pelayanan. Yesus akan mendirikan pelayanan. Yesus akan mendirikan pelayanan di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Dan setiap orang yang mau bersedia untuk melayani Tuhan, maka ia akan dihormati oleh Bapa di dalam firman Tuhan kita hari ini. Barang siapa melayani aku, maka ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersediakah kita untuk melayani Dia? Bersediakah kita untuk menjadi pelayan Kristus di tengah kehidupan kita? Baik kehidupan kita di tengah keluarga kita, baik kehidupan kita di dunia di mana kita berkarya dan bekerja, dan juga terlebih orang yang percaya menjadi pengikut Kristus dan menjadi serupa dengan Yesus di dalam kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, terpanggil untuk turut serta dalam kerangka pelayanan gereja. Sehingga setiap kita adalah pelayan Kristus di tengah kehidupan kita. Mari saya ajak kita seluruhnya untuk bersama-sama turut serta dalam perayaan kerajaan Tuhan di gereja kita masing-masing, di tempat di mana kita bekerja, dan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami percaya bahwa Tuhan yang memilih kami, yang telah memanggil kami untuk menjadi pengikut Kristus. Dan di dalam pemahaman serta pengenalan kami akan Yesus Kristus, kami dipanggil untuk melayani Tuhan di tengah keluarga kami, di dunia di mana kami bekerja dan berkarya. Dan terlebih Tuhan, kami mau turut serta dalam pelayanan di gereja Tuhan, terkhusus di HKBP Jalan Murah. Apa talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kami akan pakai itu semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan saja. Berkati Tuhan jemaat Tuhan hari ini, di dalam setiap kehidupan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh kasih karunia dan berkat yang dari Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam naungan perlindungan Tuhan. Di dalam kehidupan kami tentunya ada hal yang menyebabkan kami mengalami kesukaran, penderitaan, dan sakit, penyakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati
Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.